Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita mau kupas tuntas nih dua teknik daya ingat yang keren banget dari sumber yang Anda kasih. Ada perjalanan memori atau sering juga disebut istana memori, terus ada lagi perluasannya, menaruh barang di setiap sudut dan celah. Misi kita kali ini, ya bongkar cara kerjanya biar Anda bisa langsung pakai gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, perjalanan atau istana memori ini. Konsep dasarnya sih sebenarnya simple. Jadi kita pakai tempat yang kita kenal banget. Rumah kita misalnya, atau jalan yang sering kita lewatin. Nah tempat itu jadi kayak lemari mental gitu buat nyimpen info. Iya, betul. Jadi Anda tentukan dulu urutan lokasinya di kepala. Misalnya pintu depan, ruang tamu, dapur, gitu kan? Terus Anda tinggal jalan-jalan aja secara mental di rute itu buat naruh atau ngambil informasinya. Oh gitu caranya. Kedengarannya masuk akal sih. Dan yang penting dipahami nih, ini tuh bukan sekedar trik hafalan biasa loh. Ini sebenarnya kayak membajak sistem navigasi spasial alami di otak kita. Kemampuan yang ya udah ada dari sananya. Jadi kita manfaatin sesuatu yang emang udah ada di otak kita ya, bukan cuma ngarang-ngarang metode. Persis. Wawasan kuncinya itu kita pakai fondasi cara kerja memori kita yang sangat visual dan terikat sama lokasi. Malah katanya nih, frasa Inggris in the first place itu asalnya dari sini. Dari orator Romawi kuno yang naruh poin pidatonya di lokasi pertama di istana memori mereka. Wah menarik juga ya sejarahnya. Terus jadi mana biar infonya bener-bener nempel di lokasi mental itu? Nah, ini kuncinya. Sumber Anda juga nekenin banget soal ini. Bikin visualisasinya se-ekstrem mungkin. Ekstrem gimana maksudnya? Ya jangan cuma bayangin buku di meja biasa. Bikin buku itu, lagi nari salsa. Atau lagi pakai baju aneh gitu. Pakai humor, warna yang ngejreng, gerakan yang nggak masuk akal. Semakin aneh, semakin lengket diingatan. Gitu prinsipnya. Oke. Jadi harus lebay ya bayanginnya. Betul banget. Misalnya nih, mau ingat daftar tragedi Shakespeare. Mungkin Anda bayangin Titus Andronicus lagi masak spaghetti pakai gaya aneh di dapur. Terus Romeo dan Juliet lagi adegan balkon yang super dramatis tapi di kamar mandi Anda. Kan aneh tuh. Hahaha, kebayang sih. Pasti jadi lebih gampang diingat ya kalau gitu. Iya, semakin hidup, semakin unik gambarannya, makin gampang. Dan enaknya, ini bisa diperluas terus. Tinggal tambah rute atau istana baru aja. Prinsipnya mirip kayak nginget daftar belanjaan di sepanjang jalan pulang. Kayak yang disebut di sumber Anda juga. Visualisasi yang jelas itu penting banget. Nah, ngomong-ngomong soal visualisasi dan lokasi nih. Gimana kalau kita perlu nginget info yang lebih detail gitu di satu tempat? Nggak cuma satu judul aja misalnya. Nah, pas banget pertanyaannya. Disinilah teknik perluasannya masuk. Yang tadi disebut menaruh barang di setiap sudut dan celah. Oke, ini perluasannya ya. Gimana cara kerjanya? Ini sebenarnya cara cerdas buat melipat gandakan kapasitas istana memori Anda. Jadi bukan cuma nambah ruang baru, tapi satu ruang yang sama bisa muat lebih banyak. Wawasan utamanya itu kita ngasih struktur di dalam satu lokasi. Jadi info yang kompleks jadi lebih gampang dikelola. Struktur gimana tuh? Gini, jadi setiap lokasi utama, misalnya kamar mandi tadi ya, itu kita bagi lagi jadi 10 sublokasi. Urutannya harus konsisten tapi. Biasanya sih 4 dinding, 4 sudut ruangan, lantai, sama langit-langit. Total 10 kan? Wah, jadi satu ruangan bisa buat nyimpan 10 item informasi gitu. Langsung naik 10 kali lipat dong kapasitasnya per lokasi. Iya, betul. Efektif banget. Kalau tadi Romeo dan Juliet secara umum di kamar mandi, sekarang bisa lebih spesifik. Mungkin adegan balkonnya Anda taruh di dinding kiri. Kutipan terkenalnya di sudut kanan atas. Tanggal publikasinya diukir di lantai. Terus poster film West Side Story sebagai karya terkait ditempel di langit-langit. Kebayangkan strukturnya? Kebayang. Jadi lebih rapi dan detail ya nyimpennya. Tepat sekali, sangat terstruktur. Jadinya Anda bisa nyimpen detail yang jauh lebih kaya di tiap ruangan mental itu. Contoh praktisnya ada nggak? Di sumber disebut nggak? Ada. Sumber Anda nyebutin Grandmaster Memory dari AS Scott Hegwood. Dia katanya pakai metode ini buat ngapalin urutan warna acak di game Simon itu loh. Oh, game Simon yang lampu warna-warni itu ya? Iya, yang itu. Bisa juga katanya buat tabel periodik unsur kimia yang rumit itu. Atau bahkan buat ngapalin deretan angka pi yang panjangnya bukan main. Keren banget ya aplikasinya. Dan ini jadi fondasi penting juga.
Teknik sudut dan celah ini jadi kayak batu loncatan buat sistem yang lebih kompleks lagi. Kayak yang disebut Hotel Dominic di sumber Anda. Itu pada dasarnya istana memori raksasa. Hotel Dominic gimana tuh? Itu gabungin struktur lokasi ini, si sudut dan celah tadi, dengan metode lain buat ngubah info abstrak, kayak angka atau urutan kartu remi, jadi gambar visual. Nah, gambar-gambar itu terus ditempatin di kamar-kamar hotel mental. Jadi, teknik yang kita bahas hari ini bisa jadi langkah awal buat ngingat ribuan item informasi. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, kita sekarang punya dua alat mental yang kuat nih. Pertama, kita bisa ubah tempat yang kita kenal jadi lemari memori pakai visualisasi yang kuat, yang aneh-aneh tadi. Betul. Kedua, kita bisa lipat gandakan kapasitas lemari itu dengan bagi-bagi jadi sublokasi yang terstruktur, kayak dinding, sudut, lantai, langit-langit tadi. Iya, dan keduanya ini memanfaatkan cara kerja alami otak kita. Itu yang paling penting, bukan ngelawan cara kerja otak, tapi justru manfaatin. Sip. Nah, sekarang pertanyaan penting buat Anda yang dengerin nih. Tempat mana ya yang paling Anda kuasai detailnya di kepala? Rumah Anda? Kantor? Atau jangan-jangan tubuh Anda sendiri juga bisa loh. Gimana caranya Anda bisa mulai bangun istana memori pertama Anda mungkin hari ini juga? Kan nyebut soal potensi nginget ribuan item pakai sistem kayak Hotel Dominic itu ya. Ini jadi bikin mikir sih, seberapa besar sebenarnya istana yang bisa Anda bangun? Potensinya kayak apa? Dan yang lebih penting lagi mungkin, informasi apa sih yang paling berharga buat Anda simpan di sana? Informasi yang kalau Anda ingat, Benar-benar bisa ngubah cara Anda belajar, kerja, atau bahkan memahami dunia. nah itu jadi bahan eksplorasi yang menarik buat Anda lanjutkan sendiri. Oke, sampai jumpa di Deep Dive berikutnya. Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih, soal teknik memori. Kita bakal kupas beberapa hack memori, ya, ini dari rangkuman bab metode utama sebuah buku. Ada 12 kiat di sana. Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar beberapa yang paling praktis dan mungkin bisa langsung Anda coba nanti. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Iya, jadi kita akan lihat nih gimana sih teknik-teknik ini, beberapa malah udah tua banget, tapi ternyata relevan. Karena mereka ini memanfaatkan cara kerja alami otak kita. Bukan cuma soal hafal mati ya, tapi lebih ke gimana kita simpan dan panggil lagi informasi. Fokusnya lebih ke pemahaman, ke asosiasi visual yang kuat, gitu. Nah, bener banget. Visualisasi ya kuncinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Di sumber kita ini disebut hack 3. Namanya istana memori. Atau ada juga yang bilang metode Loci. Pernah dengar kan ya? Jadi, bayangin aja Anda pakai tempat yang familiar banget. Rumah Anda, misalnya. Ya, rumah atau mungkin rute jalan kaki tiap pagi. Prinsipnya sih sederhana tapi kuat banget. Tiap barang atau info yang mau diingat, Anda taruh secara mental di satu titik di rute atau ruangan itu. Tapi, nah ini visualisasinya harus hidup. Kalau perlu bikin aneh atau lucu sekalian. Haha, iya ya. Katanya makin aneh makin nempel. Bener juga sih. Terus ada fakta menarik nih. Sumbernya bilang, frasa kayak pertama-tama atau in the first place itu kemungkinan asalnya dari sini loh. Dari lokasi pertama di perjalanan memori itu. Keren ya? Oh iya, masuk akal juga ya. Bener. Nah, tapi gimana kalau daftarnya panjang banget? Satu rumah cukup gak? Nah, itu dia. Disinilah hack 4 berperan. Jadi, si istana memori ini bisa di-upgrade. Sumbernya jelasin, tiap lokasi utama, misalnya satu kamar nih, itu bisa dibagi lagi jadi sublokasi. Oh, dipecah lagi gitu ya. Gimana caranya? Jadi, bayangin aja satu ruangan. Itu kan ada 4 dinding, ya kan? Terus 4 sudut. Tambah lantai sama langit-langit. Udah berapa tuh? 10. Wah, iya juga ya. Satu ruangan bisa jadi 10 slot memori. Banyak banget jadinya. Berarti ini bukan cuma buat ingat daftar belanjaan ya. Bisa buat sistem yang jauh lebih gede dong. Betul. Ini fondasinya. Katanya bisa buat sistem kayak Hotel Dominic gitu, yang bisa nyimpen ribuan item. Gila ya. Ini karena kita manfaatin memori spasial kita yang emang kuat banget dari sananya. Oke. Istana memori ini kayaknya manjur buat banyak hal ya. Tapi, gimana kalau buat angka? Angka kan abstrak banget tuh, sering bikin pusing, nomor telepon, tanggal. Nah, soal angka, sumber kita juga bahas. Ada beberapa cara, tapi kita fokus ke satu ya. Hack 6, namanya metode Dominic.
ini agak beda nih dari sistem angka gambar yang mungkin lebih umum. Di sini, angka diubah jadi huruf dulu. Angka jadi huruf, gimana tuh? Iya, jadi 1 itu A, 2 itu B, 3 C, dan seterusnya. 0 itu O. Gitu. Oke. Terus, hurufnya diapain? Nah, ini bagian kerennya menurut saya. Pasangan hurufnya, misalnya 2 digit angka, itu diasosiasikan sama inisial orang terkenal, plus tindakan khas mereka. Orang terkenal? Contohnya gimana? Contohnya nih, angka 15, itu kan jadi A sama E ya. Nah, AE ini Anda kaitkan sama Albert Einstein. Terus bayangin si Einstein lagi ngapain? Mungkin lagi nulis rumus S sama dengan MC kuadrat di papan tulis. 15 doang ya? Keren ini. Iya kan? Jadi angka yang abstrak itu jadi cerita visual yang konkret, personal juga karena kita pilih sendiri orangnya. Dan ini fleksibel banget. Bisa digabungin sama istana memori tadi. Bayangin aja, si Einstein lagi nulis rumus di depan pintu rumah Anda. Oh iya. Jadi Einstein 15 di pintu depan, terus mungkin, siapa lagi ya? Michael Jordan 23 lagi dunk di ruang tamu gitu, buat nginget deretan angka. Mantap. Persis. Kemungkinannya jadi nggak terbatas. Nah, selain 2 metode besar tadi, ada lagi nih yang lebih simpel tapi berguna banget sehari-hari. Ini hack 11. Namanya chunking atau mengelompokkan informasi. Chunking? Oh, memecah-mecah gitu ya? Kayak nomor telepon. Betul. Intinya, memori jangka pendek kita itu kapasitasnya terbatas. Sumbernya bilang cuma sekitar 5-7 item aja. Jadi kalau ada info panjar, kayak nomor rekening atau deret angka acak, jangan coba hafal satu-satu. Pantesan susah ya? Terus gimana? Ya, di-chunk. Dikelompokkan jadi unit-unit yang lebih kecil dan bermakna. Kayak nomor telepon tadi kan, kita biasanya kelompokin jadi 3-4 digit, 3-4 digit lagi. Atau contoh lain, kalau Anda lihat deret bimer 0110100101101010, kalau dipecahkan jadi 0110101000 itu H, dan 0110101110 itu I. Jadinya hai. Lebih gampang kan? Oh iya bener juga. Sederhana tapi ngaruh banget ya. Mengurangi beban otak lah ya. Oke, terakhir nih. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Udah di ujung lidah, tapi kok nggak keluar-keluar ya namanya? Atau istilahnya apa gitu? Nah ini dibahas di Hack 12. Fenomena tip of the tongue. Iya, sering banget itu. Kuncinya 1, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jadi diapain dong? Kalau dipaksa malah makin ngeblok biasanya. Sebaiknya coba aktifkan jaringan memori yang terkait. Maksudnya, pikirkan hal-hal lain yang berhubungan sama info yang lagi Anda cari itu. Kalau nama aktor, coba ingat film dia yang lain apa? Nontonnya sama siapa dulu? Gimana suasana bioskopnya waktu itu? Oh, jadi kayak mancing gitu ya? Pancing pakai info-info lain yang nyambung. Tepat. Jadi kita aktifkan simpul-simpul terdekat di jaringan memori kita. Harapannya, si info yang nyangkut itu jadi kepancing keluar juga. Menarik. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, banyak banget cara buat ningkatin daya ingat kita. Mulai dari bikin istana di kepala kita, terus ngubah angka jadi cerita orang terkenal, sampai mecah info jadi kecil-kecil. Iya, dan penting buat diingat, ini bukan cuma trik sulap ya. Ini tuh cara kita berinteraksi sama informasi secara lebih dalam, lebih aktif. Bahkan kalau digabung-gabungin, hasilnya tuh bisa lebih dahsyat lagi. Kayak tadi, metode Dominic di dalam istana memori. Betul. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin nih. Gimana ya cara mulai masukin teknik-teknik ini ke rutinitas belajar atau kerja kita? Sekecil apapun. Mungkin nggak perlu langsung yang rumit, pilih satu aja dulu. Nah iya. Sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin. Dari yang kita obrolin tadi, teknik mana sih yang paling bikin Anda penasaran pengen coba? Terus, pilih satu info spesifik minggu ini yang mau Anda kuasai. Bisa nomor telepon baru, poin penting buat presentasi, atau daftar kerjaan deh. Coba rancang cara ngingetnya pakai salah satu hack tadi. Selamat mencoba dan bereksperimen ya.